Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba pada 10 malam yang terakhir. Tepatnya malam ini adalah malam yang ke-23. Maka Nabi menyampaikan, carilah malam yang mulia. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Lebih tepatnya di malam-malam ganjilnya. Maka kita sekarang masuk di malam ganjil yang kedua. Setelah kemarin malam 21, kemarin lusa, maka sekarang malam 23. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa, suatu era di mana era tersebut sebagaimana kita ketahui betul-betul era yang jauh dari norma-norma kemanusiaan. Betul-betul kebodohan sangat meluas. Maka era tersebut dalam sejarah dinamakan dengan era jahiliyah, era kebodohan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada beliau. Maka umat yang tadinya jahiliyah seketika berubah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, khaira ummah, yang dilahirkan di antara sekian banyak manusia. Maka umat yang hidup bersama Nabi yang tadinya jahiliyah, dan begitu pun dengan kita para pengikut Nabi Muhammad SAW adalah khaira ummah, adalah umat yang terbaik. Bagaimana Al-Quran merubah tatanan jahiliyah menjadi khair ummah. Bagaimana Nabi Muhammad dengan segala perilakunya. Beliau innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana Nabi merubah tatanan yang jahiliyah, jauh dari norma-norma, bahkan kebodohan, kemaksiatan, tindakan kriminalitas begitu meluas. Seketika menjadi khairul ummah. Yang tadinya membunuh anak perempuannya menjadi orang terbaik, dialah Umar bin Khattab, dan seterusnya. Maka Rasulullah memberikan uswah hasanah, contoh yang baik. Maka kalau kita melihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan hasanah, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Maka terkadang kita sekarang melupakan bahwasannya contoh kita, panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Dalam sehari keseharian kita, teladan kita adalah beliau. Maka apa yang beliau lakukan, jikalau kita mengikuti bagaimana beliau mulai dari bangun tidur sampai bahkan tidur kembali yang ada dalam literatur hadis, maka pastinya kita semua mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan itu. Dan setiap hasanah yang kita lakukan berdasarkan apa yang beliau baginda Nabi SAW lakukan, maka mendapatkan diganjar oleh Allah, dibalas 10 kali lipat. Bayangkan saja kalau kita melakukan apa yang seperti beliau lakukan. Dalam hal ini kita artikan dengan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikuti, kalau kita turuti, bagaimana kita mulai dari bangun tidur, kita tidak langsung memegang HP, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, satu hasanah kita lakukan. Kemudian kita langsung masuk kamar mandi, kita bersuci terlebih dahulu. Kita masuk kamar mandi, berapa kebaikan yang kita lakukan di kamar mandi. Pertama, kita masuk dengan kaki kiri, 2 hasanah. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, 3 hasanah. Kemudian di kamar mandi, kita tidak berlama-lama di kamar mandi, ada 4 hasanah. Tidak melakukan hal-hal yang kalau kita lihat zaman sekarang, bagaimana zaman sekarang kamar mandi dibuat semewah mungkin dan orang berlama-lama di kamar mandi. Kemudian nanti keluar dari kamar mandi, kaki kanan 5 hasanah,
Dia membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Hanya proses itu saja sudah 6 hasanah yang kita lakukan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti baru pagi saja kita sudah mendapatkan 60 pahala. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan sholat-sholat ibadah sunnah yang lainnya. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian nanti kita makan membaca, kita makan menggunakan tangan kanan. Kul biyamini, kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mengunyah sebanyak yang beliau sunnahkan berapa kali. Kemudian setelah selesai kita membaca doa kembali. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. 3 pahala, 3 hasanah dalam proses makan saja. Belum lagi kemudian kita keluar rumah, bismillahi kharajna, bismillahi walajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kita menaik kendaraan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Maka berapa hasanah yang kita lakukan jikalau kita betul-betul menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan latihan. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi. Kalau toh betul memang kita cinta sama Nabi, tidak sebatas kita membaca sholawat, dan yang betul-betul kita lakukan dalam keseharian kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang nantinya bersama Nabi di surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam firman-Nya, surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, kita percaya pada Allah, kita beriman pada Allah, kita cinta sama Allah pastinya, maka apa syaratnya? Dalam firman Allah tersebut, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Ikutilah perilaku Nabi. Ikutilah bagaimana Nabi berperilaku mulai dari bangun tidurnya sampai beliau tidur kembali. Maka ganjarannya adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita, Allah akan menyayangi kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mari kita menghidupkan sunnah Nabi dari yang paling kecil. Jikalau memang kita, apa yang ada di gambaran kita sunnah Nabi mungkin sholat duha, sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis nanti dan sebagainya, maka dirasa, kalau misalkan dirasa itu berat, maka kita lakukan yang paling ringan dulu. Karena sesungguhnya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah ialah yang dilakukan secara kontinu, walaupun amalan itu hanya kecil saja. Maka kita pilih amalan yang terbaik, kita pilih amalan yang paling kecil yang sekiranya kita mampu dan kita bisa melakukan secara istiqomah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita semuanya bersama Nabi nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih kita di malam terakhir, mari kita hidupkan sunnah Nabi. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fi ashril awakhir, bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 malam terakhir. Mari kita kejar malam yang mulia itu. Mari kita beriktikaf di masjid, kita memperbanyak ibadah. Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Jangan sampai kita termasuk golongan yang merugi tadi. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita berdoa, bermunajat kepada Allah, kita semuanya dipertemukan dengan malam yang mulia itu, malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.